Bab 46. Gosip itu mengerikan. Lagi pula, Kalista He masih muda, dan keterampilan medisnya tidak tinggi. Dia hanya bisa mencapai level di mana dia bisa konsultasi sendiri. Saat menghadapi penyakit yang sedikit lebih sulit, dia perlu meminta bantuan El Shalin. Namun, Peter Lee masih bersedia mengeluarkan 3 kali lipat gaji untuk mempekerjakannya, bukan untuk hal lain, tetapi demi sengaja membuat El Shalin jijik. Adikmu berani menamparku. Oke, kalau begitu aku akan merebut orang yang telah kamu latih selama setahun di depanmu, dan lihat apa yang kamu lakukan. Ini yang disebut pembunuhan. Langkah Peter Lee sangatlah kejam. El Shalin benar-benar merasakan sakit di hatinya, jika Kalista He benar-benar mengundurkan diri untuk mengikuti ujian masuk S2, dia tidak keberatan, dan bahkan akan menyemangati Kalista He. Tetapi, Kalista He malah lari ke klinik si He di seberang, hanya karena Peter Lee membayar gajinya 3 kali lipat dari yang dulu. Mungkinkah ajaranku dan kebaikanku padamu selama setahun terakhir tidak sebaik 3 kali lipat gaji Peter Lee? El Shalin sedih dan sesak dada. Mengingat waktu di mana gadis yang baru saja lulus dan kesulitan itu bersumpah di depannya bahwa dia bersedia untuk belajar lagi dan berubah, El Shalin hanya menganggapnya konyol. Hari ini, dia dapat dibilang ditusuk dari belakang oleh orang yang telah dia latih dengan tangannya sendiri. Jika menggunakan idiom yang kejam, dapat dibilang dia telah mengkhianati gurunya sendiri. Melihat ekspresi kakak keduanya yang tertekan, Louis Lu merasakan sakit dan rasa kecewa di hatinya. Kalista He, kan, aku akan mengingat kamu, kata Louis Lu dengan dingin. Sungguh hebat bagimu untuk mengancam seorang gadis. Pada saat ini, Peter Lee keluar dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kemudian dia menarik Kalista He ke belakangnya dan berkata, Nona He, kamu melakukan hal yang benar. Klinik Xinglin adalah tempat yang memakan orang. Lebih baik tidak tinggal di sana. Peter Lee, apa yang kamu katakan? Ketika kamu berada di klinik Xinglin, apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? El Shalin benar-benar marah. Dia pernah melihat seseorang berbicara omong kosong, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Peter Lee. Peter Lee mencibir, kamu tahu sendiri jika kamu telah memperlakukan kami dengan buruk atau tidak. Dia sengaja menaikkan volume kata-katanya, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa mendengarnya, dan semua melirik El Shalin dengan kesal. Tentu saja mereka memilih untuk mempercayai Peter Lee, karena Peter Lee adalah murid dari seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia tidak perlu berbohong. El Shalin berkata dengan marah, Peter Lee, kamu bilang aku memperlakukanmu dengan buruk, kalau begitu coba jelaskan. Peter Lee mencibir dan tetap diam. Dia sengaja menjelek-jelekkan El Shalin dan membuat orang lain membenci El Shalin. Apakah alasannya penting? Tidak penting sama sekali. Peter Lee bahkan tidak perlu menjelaskan alasannya, karena dia tidak bisa mengatakannya, tetapi efek yang dia inginkan telah tercapai. Ada kemarahan di mata Louis Lu. Dia melangkah maju dan berkata, kamu berani memfitnah kakakku, apakah kamu ingin ditampar? Tetapi yang tidak disangka Louis Lu adalah bahwa Peter Lee malah berinisiatif untuk menepuk wajahnya dan berkata, ayo, tampar dengan keras, biarkan semua orang melihat betapa kasarnya orang-orang di klinik Xinglin. Lihat saja siapa yang berani mengunjungi klinikmu. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba meledak. Memukul orang sembarangan, klinik Xinglin benar-benar hebat ya. Orang seperti ini masih buka klinik. Jika kamu sangat suka memukul orang, kenapa kamu tidak membuat geng saja? Bahkan kepala geng tidak bisa mengalahkanmu. Terakhir kali aku mengunjungi klinik Xinglin, orang ini datang untuk membuat masalah dan bahkan menamparkan wajah Dr. Lee.
Ya, aku juga ada di tempat kejadian. Dia orang yang menunda perawatan seorang gadis kecil, padahal gadis itu baru berumur 1 sampai 2 tahun. Bagaimana dia bisa tega? Keterlaluan, tidak dapat diterima jika klinik Xinglin tidak ditutup. Dalam sekejap, opini publik bergejolak dengan cepat. Terutama jika menyangkut gadis kecil, itu paling bisa membangkitkan simpati semua orang, dan simpati ini semuanya berubah menjadi kemarahan. Gosip itu menakutkan. Ludah orang-orang ini saja sudah cukup untuk menenggelamkan Louis Lu sampai mati. Dengan wajah pucat, El Shalin menarik lengan Louis Lu dan berkata, "Kurasa, lebih baik kita tutup klinik Xinglin dulu untuk menghindari pusat perhatian." Dia tahu betapa beracunnya mulut orang-orang ini, dan dia benar-benar tidak tahan melihat Louis Lu dimarahi. Tapi Louis Lu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Kakak, kita tidak bisa mundur sekarang, tidak satu langkah pun. Kalau tidak mereka akan berpikir bahwa kita merasa bersalah, dan mungkin klinik Xinglin akan dihancurkan oleh mereka." Louis Lu marah. Tetapi, dia sedang menunggu. Tunggu kebenarannya terungkap. Akhirnya, sebuah suara lemah terdengar dari kerumunan, "Kalian berbicara omong kosong, kakak adalah pria yang baik, kakaklah yang menyelamatkan nyawaku." Semua orang menengok. Dia adalah gadis kecil yang didiagnosis demam oleh Peter Li. Seorang wanita berjalan keluar sambil menggendongnya, dan membela Louis Lu, "Anakku benar, Dr. Lu adalah orang yang baik. Jika bukan karena Dr. Lu hari itu, anakku akan mati di tangan Peter Li." Wanita itu menunjuk Peter Li dengan marah. Wow! Kerumunan mendidih lagi. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba menuduh Dr. Li lagi? Seseorang mengingatkan, "Bibi, kamu harus menjelaskan dengan baik bahwa orang bermarga Lu inilah yang menunda perawatan putrimu hari itu." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bukan seperti yang kalian pikirkan. Anakku sebenarnya menderita sindrom penyakit dingin, bukan sindrom penyakit panas." Peter Li lah yang membuat diagnosis yang salah. Mata semua orang tertuju pada Peter Li dalam sekejap. Benarkah kita salah paham? Ibu dan anak itu adalah pihak yang terlibat, jadi tidak mungkin mereka membantu Louis Lu, si pembunuh, berbohong, kan? Setetes keringat mengalir di pelipis Peter Li. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan datang untuk membuat masalah saat ini. Tapi segera, Peter Li menjadi tenang, otaknya berputar dengan cepat, dan kemudian bertepuk tangan dan berkata, "Hebat, El Shalin, kamu sangat hebat." Hebat. Semua orang bingung. El Shalin juga tampak bingung. Kemudian mereka mendengar Peter Li berkata, "El Shalin, aku tahu kamu sudah lama tidak menyukaiku, jadi kamu menjebakku sejak awal untuk merusak reputasiku. Ibu dan anaknya pasti adalah aktor yang kamu undang." Bersambung.